Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar keutamaan dan kehebatan dari Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah. Bismillahirrahmanirrahim seringkali diamalkan oleh orang-orang tertentu yang memiliki hajat, diamalkan oleh orang-orang tertentu yang memang dia begitu senang, begitu mencintai Bismillahirrahmanirrahim, karena memang dalam Bismillahirrahmanirrahim itu banyak faidahnya dan mengikuti terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa segala sesuatu yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dia kehilangan barokahnya. Karena itulah maka sebagian ulama ada yang melanggengkan, melaksanakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau pakai baju membaca Bismillah, dalam setiap kesempatan membaca Bismillah untuk mencari barokah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku, di tangan saya ada kitab namanya Uqudul Lujain. Kitab ini adalah susunan atau yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Al-Bantani, begitu orang menyebutnya. Imam Nawawi menyusun kitab Uqudul Lujain, dan di halaman 2 punya kitab saya ini, di halaman 2 menjelaskan tentang keutamaan basmalah atau keutamaan bismillah. Disebutkan oleh Imam Nawawi, "I'lam annal basmalata katsiratul barokati." Sesungguhnya basmalah itu banyak barokahnya. Barokahnya banyak sekali. Man dzakaroha hasolahul ma'mul. Barang siapa yang menyebutnya, menuturkannya, melafatkannya, hasolahul ma'mul, maka apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan akan diperolehnya, akan dicapainya. Waman wadzofa 'alaiha hudiya bil qabul. Dan barang siapa yang melanggengkan membacanya, maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dia minta. Kila, diucapkan, dikatakan oleh banyak para ulama bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan dari langit ke bumi itu jumlahnya ada 104. Misalnya Nabi Sis itu suhufnya adalah 60. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim jumlahnya 30. Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelum kitab Taurat itu jumlahnya ada 10. Kemudian ada kitab Al-Quran, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Dan semua makna-makna intisari dalam semua kitab-kitab itu terangkum di dalam Al-Quran. Jadi dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dirangkum intisarinya, pesan-pesannya ada dalam Al-Quran. Dan makna-makna di dalam Al-Quran itu, kandungan di dalam Al-Quran itu majmu'atun, itu dikumpulkan fil fatihati, di dalam suratul Fatihah. Dan makna-makna di dalam Al-Fatihah, kandungan-kandungan di dalam Al-Fatihah itu majmu'atun, itu dikumpulkan di dalam Al-Basmalah. Nanti ditambah keterangan wa ma'anil basmalati, dan makna-makna basmalah itu majmu'atun, dikumpulkan fi ba'iha, pada huruf ba-nya ini. Jadi kenapa dalam penjelasan kitab-kitab yang lain dijelaskan ba itu menunjukkan bi kana makana, bi yakunu mayakunu, fawujudul awalim bi. Jadi bi sebab aku alam ini ada, sebab aku pula perkara yang belum ada akan menjadi ada, dan perkara yang akan ada bisa menjadi tidak ada kembali, itu karena aku. Artinya semuanya karenaku, semuanya sebab aku, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabatku, diceritakan di sini ada sebagian al-ulama us-solihun itu menderita penyakit. Menderita penyakit asobahu maradun syadidun dalam kitab ini. Dia menderita penyakit yang banget, penyakit yang keras, penyakit keras.
Banyak para dokter itu tidak mampu, banyak para tabib tidak mampu untuk menyembuhkan penyakit ini. Karena itulah dia mendengar, dia mengetahui bahwa siapa yang melanggengkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginannya akan tercapai. Maka orang yang punya penyakit, dari ulama ussolihun yang dia punya penyakit keras ini, dia selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan apapun dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Karena ingat, man wadhafa 'alaiha khudhiya bil qabul. Barang siapa yang melanggengkan itu, maka hajatnya akan dikabulkan. Dia ingin kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membaca Bismillahirrahmanirrahim terus menerus. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan alhamdulillah, karena melanggengkan ini tadi Bismillahirrahmanirrahim, penyakit yang syadid, maradun syadid tadi itu, yang dokter-dokter merasa tidak mampu untuk mengobatinya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali kita bisa meniru ini. Barangkali kita ada yang terkena penyakit ini. Barangkali kita pernah terkena penyakit sesuatu yang dokter barangkali angkat tangan. Bisa kita mempraktekkan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi wahai sahabatku, ini dijelaskan di sini man wadhafa. Siapa yang melanggengkan. Nah ini kadang kita memang susah untuk melanggengkan, itu memang agak susah. Setiap saat kita agak susah. Coba bayangkan kalau kita pakai kopiah, pakai topi membaca bismillah, pakai ini membaca bismillah, kacamata baca bismillah, pakai baju baca bismillah, pakai ini, pakai jas baca bismillah, pakai yang dalam ini pakai bismillah, pakai sarung baca bismillah. Masya Allah, berapa banyak pahala yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang susah adalah man wadhafa ini, melanggengkan itu yang agak susah. Istiqomah itu yang agak susah. Wahai sahabatku, barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nal basmalata katsiratul barokah, banyak barokahnya. Kemudian ada cerita lain. Dalam suami istri, ada suaminya ini orang fasik kok. Dia melihat istrinya ngapa-ngapain baca bismillah. Masak baca bismillah. Ngulek bumbu baca bismillah. Menumbuk bumbu baca bismillah. Baca bismillah terus. Sehingga sang suaminya ini mangkel juga, kurang ajar ini. Memang bismillah bisa membuat sesuatu menjadi indah gitu. Marahnya begitu, dia marah banget. Lalu dia pingin mempermalukan sang istri itu. Nah itu maka dia menitipkan sekantong emas lah enaknya. Ini tolong jangan engkau sia-siakan kantong ini, pelihara dengan cara yang bagus, jangan sampai hilang. Apa yang dilakukan oleh sang istri? Sang istri lalu dia pergi ke kamar, dia menutupi kantong itu dengan tutup yang menurutnya aman. Lalu sebelum dia menutup itu, dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi membaca bismillah. Dia baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata sang suaminya mengintip. Wah, ternyata meletakkannya dia di situ. Nanti kalau dia pergi akan saya ambil. Itu benar. Ketika sang istri sedang pergi keluar rumah, maka diambil itu kantong yang dititipkan kepada sang istri tadi itu. Lalu dia ambil, dia bawa ke belakang, dia masukkan ke dalam sumur. Ketika sang istri itu sudah pulang, maka dia meminta kantong itu. Mana yang saya titipkan itu? Lalu diambil, insya Allah masih ada, masih aman. Saya jaga, saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim tadi itu. Lalu sang istri dengan sigap mengambil kantong itu, dan pada saat itulah ketika dia mau mengambil pun membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, cepat kau turun ke bumi, lalu ambil kantong yang dibuang oleh suaminya itu, kembalikan ke tempatnya semula gitu. Dengan mengambil Bismillahirrahmanirrahim, dia sang istri itu karena kantongnya telah dikembalikan oleh malaikat, ketemulah ini kantong itu di tangan sang istri, kembali ke tempat semula. Sang istri tidak memahami kalau kantong itu diambil oleh sang suaminya lalu dimasukkan ke dalam sumur, nggak tahu. Tapi tahunya bahwa kantong itu telah aman itu kantong itu.
Lalu dia ambil, diserahkan kepada sang suaminya. Dan sang suaminya begitu kaget dan begitu terkejut, kok masih ada, kok kembali kantong itu gitu loh. Lalu sang suami baru sadar, dia heran sangat luar biasa. Lalu dia sadar ternyata apa yang dilakukannya salah. Lalu dia bertobat dan mengikuti apa yang dilakukan oleh istrinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu hebatnya Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan yang mudah, amalan yang mudah, tetapi kalau kita mau mengistiqomahkan itu, memuwadzofahkannya itu, insya Allah banyak barokahnya. Mulai dari hal yang kecil, barangkali bisa kita lakukan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lakukan, sahabatku melakukan, saya juga akan berusaha melakukan. Semoga bermanfaat, berfaedah, mendapatkan barokah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.